Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Dava Alfarisi dengan nomor induk mahasiswa 2003372, prodi atau kelas Pendidikan Teknik Bangunan, kelas A, mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan kode mata kuliah yaitu DK304 yang diampu oleh Dr. C. Fitriatna, MPD. Baik, di sini saya akan mengerjakan atau menyelesaikan dari UTS atau ujian untuk mata kuliah ini, yang dimana ada 5 soal. Saya harus menjawab secara langsung atau lantang. Ya, langsung saja ke soal pertama, yaitu tentang dalam penyelenggaraan sekolah, bidang apa saja yang harus dikelola oleh sekolah. Uraikan setiap bidang secara ringkas dan jelas. Baik, yang saya ketahui mengenai bidang-bidang apa saja yang harus dikelola oleh sekolah itu ada 5. Yang pertama ada manajemen kurikulum, yang dimana manajemen kurikulum ini merupakan substansi atau manajemen yang utama di sekolah. Prinsip dasar manajemen kurikulum ini adalah berusaha agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa, dan mendorong guru untuk menyusun dan terus-menerus menyempurnakan strategi pembelajarannya untuk kedepannya yang lebih baik. Tahapan manajemen kurikulum di sekolah ini juga dilakukan oleh 4 tahap. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian dan koordinasi, yang ketiga ada pelaksanaan, dan terakhir ada pengendalian. Jelas ya, karena harus diyakin harus terkendali apa saja yang sudah kita rencanakan. Nah, dalam konteks kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, dapat dikemukakan tentang siklus yang manajemen kurikulum yang terdiri dari 4 tahap. Yang pertama ada tahap perencanaan, yang kedua ada tahap pengembangan, tahap implementasi, dan terakhir ada tahap penilaian. Ya, tentu saja harus ada penilaian di akhirnya. Yang kedua ada manajemen siswa, di mana di dalam manajemen siswa ini siswa harus diperlukan sebagai subjek dan bukan objek, sehingga harus didorong untuk berperan serta dalam setiap perencanaan pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan mereka ya, yang mereka lakukan. Yang kedua ada kondisi siswa sangat beragam. Kenapa beragam? Karena ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial, ekonomi, minat, dan seterusnya. Itu siswa diperlukan wahana kegiatan yang beragam, sehingga setiap siswa memiliki wahana untuk berkembang secara optimal ya, mengembangkan bakatnya masing-masing. Yang ketiga ada manajemen personalia, di mana di samping faktor ketersediaan sumber daya manusia, ada hal yang penting yang manajemen personalia harus bisa kembangkan, yaitu berkenaan dengan penguasaan kompetisi dari para personil di sekolah, contohnya guru, siswa, dan kepala sekolah serta jajaran stafnya. Karena itu, upaya pengembangan kompetisi dari setiap personil sekolah menjadi mutlak diperlukan. Yang terakhir ada manajemen keuangan, di mana di manajemen keuangan ini sangat penting ya, karena sekolah tentu harus mengelola keuangan secara benar, terutama berkenaan dengan kiat sekolah dalam mengalir dana, kiat sekolah dalam mengelola dana, pengelolaan keuangan dikaitkan dengan program tahunan sekolah ya, tentunya cara mengadministrasikannya dana sekolah, dan cara melakukan pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan juga terhadap uang yang dikelolanya. Juga yang terakhir itu di poin kelima itu ada manajemen perawatan preventif sarana dan prasarana sekolah ya, seperti alat-alat yang digunakannya, di mana yang dibahas di dalam manajemen preventif tentang sarana dan prasarana ini adalah merupakan tindakan yang dilakukan secara periodik dan terencana untuk merawat fasilitas fisik seperti gedung, terus ada peralatan sekolah lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja. Jadi harus difasilitasi bakat yang telah tadi kita dapatkan. Memperpanjang usia pakai juga menurunkan biaya perbaikan dan menetapkan biaya efektif perawatan sarana dan prasarana sekolah. Jadi memang harus dirawat juga si sarana prasarana ini agar manajemen yang tadi telah disebutkan itu dapat terkelola dengan baik. Sedangkan untuk pelaksanaannya ini diarahkan kepada tim pelaksana untuk mengupayakan pemantauan bulanan ke lokasi tempat sarana dan prasarananya, menyebarluaskan informasi tentang program perawatan preventif untuk seluruh warga sekolah, dan dapat membuat program perawatan yang
dapat memotivasi warga sekolahnya tersebut, salah satunya itu siswanya. Lanjut ke soal ke nomor 2, di mana pertanyaannya adalah apa fokus manajemen sekolah dan bagaimana Anda menjelaskan kerangka pikir Anda tentang sistem manajemen sekolah. Menurut yang telah saya pelajari itu mengenai fokus manajemen sekolah itu ada 5. Yang pertama ada kepemimpinan kepala sekolah tentunya karena sebagai seorang pemimpin. Kedua ada manajemen kurikulum dan program pengajaran dan juga pembelajaran. Yang ketiga ada manajemen tenaga kependidikan. Yang keempat ada manajemen kesiswaan dan terakhir ada manajemen keuangan dan pembiayaan. Menurut saya, apa itu kerangka sistem manajemen sekolah adalah suatu bentuk aplikasi terpadu yang dapat diakses oleh semua warga sekolah seperti guru, wali kelas, pegawai sekolah, staf jajarannya, tata usaha, siswa, serta orang tua siswa dengan tujuan untuk mempermudah kegiatan operasional manajemen sekolah dan juga kegiatan belajar mengajarnya. Nah, sistem manajemen sekolah ini juga sangat penting untuk diimplementasikan karena dapat mempermudah kegiatan administrasi sekolah ya tentunya untuk mengelola data ekskul seperti jurusan, siswa, penerima siswa baru, pengelolaan bantuan operasional sekolah juga termasuk ke dalam ini, serta berbagai kegiatan operasional lainnya ya tentunya. Nah, ada juga manfaat dari sistem manajemen sekolah ini yaitu yang pertama itu adalah pihak sekolah dapat mudah dan mengelola data-data guru dan karyawan sekolah karena data tersebut tersentralisasi ya dan tertata dengan baik. Yang kedua ada pihak sekolah mudah dalam melakukan tugas manajemen, pengaturan administrasi dan juga kurikulum sekolah. Nah, yang ketiga ini ada lebih efisien dalam menerapkan standar operasional ya SOP-nya. Yang selanjutnya juga dapat memudahkan absensi bagi guru dan siswa karyawan sekolah. Yang terakhir saya ingat itu memudahkan ketika ada pengumuman yang akan disampaikan pihak sekolah. Juga mempermudah guru dalam melakukan ujian karena dengan sistem manajemen sekolah guru hanya perlu mengupload soal dan jawaban siswa akan dinilai secara otomatis oleh sistem kan. Seperti yang industri 4.0 ini sekarang terapkan. Dan yang terakhir itu adalah meningkatkan kredibilitas sekolah. Lanjut ke pertanyaan ketiga yaitu adalah jelaskan secara ringkas faktor-faktor yang menyebabkan suatu sekolah dikategorikan berhasil dari sisi manajemen sekolah. Berikan satu contoh nyatanya di sekolah. Ya, ada berbagai banyak faktor yang dapat bisa dibilang suatu sekolah itu dikategorikan berhasil. Ada yang saya tahu itu ada 10 faktor. Yang pertama itu adalah efektivitas proses pembelajaran. Yang kedua itu adalah kepemimpinan sekolah yang sangat baik juga efektif. Yang ketiga adalah pengelolaan tenaga yang efektif. Yang keempat adalah kepemilikan budaya mutu sekolah. Yang kelima adalah sekolah memiliki teamwork atau kerjasama yang kompak, cerdas dan dinamis antara semua elemen masyarakat yang ada di sekolah. Yang keenam adalah sekolah memiliki kemandirian. Yang ketujuh adalah partisipasi warga sekolah dan masyarakat. Nah, yang itu juga menjadi poin utama kenapa warga sekolah dan masyarakat itu perlu berpartisipasi dalam apa yang akan sekolah lakukan karena itu mendukung semua proses ya. Tanpa adanya mereka kan tanpa adanya support system lah ya. Nah, yang selanjutnya ada transparansi sekolah. Yang selanjutnya mungkin sekolah memiliki kemampuan untuk mengubah dalam psikis dan fisik. Setelah sekolah kan banyak perubahan ya dalam siswa atau maupun ruang lingkupnya. Karena memang tujuan sekolah itu kan untuk mengubah sebuah mindset atau mengubah sebuah keterbiasaan yang tadinya mungkin kurang terrealisasikan menjadi terrealisasikan. Yang terakhir kalau tidak salah itu merupakan responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan. Nah, salah satu yang saya temui contohnya itulah mengenai sekolah memiliki kemandirian. Kenapa? Karena salah satu contohnya adalah sebagai sekolah yang mandiri itu bagaimana kita tahu sekolah tersebut memiliki kemandirian dalam manajemen sekolah itu seperti pada penjelasan waktu itu tugas sebelumnya saya telah sampaikan. Sekolah yang mandiri adalah dapat diartikan sebagai sekolah yang mampu menyelesaikan segala permasalahan
segala permasalahan tanpa perlu mengandalkan campur tangan orang lain atau tanpa campur tangan pemerintah pusat, yang dimana sekolah ini diharapkan dapat berupaya menciptakan dan meningkatkan situasi, kondisi, dan budaya kemandirian melalui berbagai cara, seperti salah satunya dalam mengembangkan unit-unit usaha sekolah, atau kalau di kampus itu adalah UKM ya, membangun kerjasama dengan pihak lain dalam bidang komersial, dan upaya-upaya lain untuk meningkatkan pemasukan juga termasuk pendanaan dan peningkatan program sekolah. Nah, seperti ini kira-kira jawaban menurut saya yang saya ketahui mengenai bagaimana kita tahu sekolah ini apakah sudah memiliki tadi itu di soal kalau nggak salah keberhasilan dari faktor-faktor yang menyebabkan sekolah tersebut bisa dibilang berhasil. Nah, itu menurut saya melalui salah satu poin yang dimana di poin ini membahas sekolah memiliki kemandirian. Lanjut ke soal nomor 4, di mana mempertanyakan jelaskan pemahaman Anda mengenai kepemimpinan pendidikan dengan menjawab pertanyaan berikut. Apa itu kepemimpinan pendidikan? Siapakah yang dimaksud pemimpin pendidikan di sekolah? Mengapa dia disebut pemimpin? Dan ketiga, bagaimana cara seorang pemimpin sekolah mempengaruhi orang lain supaya mau dan mampu mencapai tujuan sekolah secara bersama-sama? Oke, saya jawab. Menurut saya, kepemimpinan pendidikan adalah suatu kemampuan dan proses yang dapat mempengaruhi atau membimbing, mengkoordinir, dan menggerakkan orang lain yang ada di lingkungannya atau hubungannya dengan pengembangan ilmu pendidikan dan pelaksanaan pendidikan agar kegiatan yang dijalankan dapat lebih efektif di dalam pencapaian tujuan-tujuan pendidikan dan pengajarannya itu sendiri. Dari beberapa yang telah saya baca juga mengenai kepemimpinan pendidikan ini, saya menyimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan sebuah kemampuan yang dapat mempengaruhi orang lain, bawahan, ataupun kelompok. Nah, memiliki keahlian khusus dalam bidang yang sangat khusus untuk mencapai tujuan organisasi atau suatu kelompok. Jadi tujuannya itu untuk mencapai apa yang ditujukan dari sebuah organisasi tersebut. Nah, selanjutnya adalah pertanyaannya itu adalah siapa pemimpin? Siapa yang dimaksud dengan pemimpin? Mohon maaf. Nah, bagi saya yang dimaksud pemimpin sekolah di sini menurut saya itu ada 4. Yang pertama ada kepala sekolah, guru, serta staf jajarannya. Kenapa mereka disebut pemimpin? Karena mereka memiliki sifat atau tugas yang dimana tugas dan sifat ini bertanggung jawab atas orang lain. Jadi bertanggung jawab atas apa yang tadi terhadap orang lain. Contohnya adalah guru bertanggung jawab atas siswa yang jika terjadi apa-apa pada siswa tersebut itu guru tersebut yang bertanggung jawab kan atas semua yang terjadi di sekolah. Juga kenapa kepala sekolah saya jadikan kenapa pemimpin, karena kepala sekolah ini bertanggung jawab atas semua yang terjadi di sekolah dan ruang lingkup sekolah, apa yang dibutuhkan sekolah, guru, siswa, serta anggota lainnya. Beliau yang merealisasikannya. Oleh karena itu kepala sekolah, guru, staf dan jajarannya itu saya sebut pemimpin karena berdasarkan atas tugas, sifat, dan tanggung jawabnya. Jadi mereka itu saya sebut pemimpin itu karena tugas dan sifatnya itu yang adalah bertanggung jawab atas apa yang bertanggung jawab atas orang lain lah, intinya seperti itu. Karena pada dasarnya setelah tadi saya bahas sebelumnya juga kan, tanggung jawabnya ini dapat mempengaruhi orang lain atau menggerakkan orang lain, seperti yang sudah saya jelaskan di pengertian apa itu kepemimpinan pendidikan yang tadi saya sebutkan. Juga pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kan cara seorang pemimpin sekolah mempengaruhi orang lain supaya mau dan mampu mencapai tujuan yang sekolah inginkan. Nah, pemimpin itu mempunyai kekuasaan untuk mengatur anggotanya, tetapi kekuasaan yang diberikan harus digunakan secara bertanggung jawab atau tidak semena-mena. Bertanggung jawab maksudnya adalah tidak menggunakan kekuasaan yang telah diberikan untuk kepentingan dirinya sendiri atau egonya ya, atau individu, tidak otoriter atau semua keputusan harus berdasarkan keputusan bersama ya, atau musyawarah. Nah, seperti itu. Dan terakhir adalah pertanyaan,
jika Anda menjadi seorang guru, apakah kajian mengenai pengelolaan pendidikan akan memberikan bekal yang bermakna bagi Anda nantinya? Mengapa? Untuk jawaban saya jelas sangat bermakna. Kenapa sangat bermakna? Karena untuk mata kuliah pengelolaan pendidikan ini sangat memberikan bekal, dapat memberikan bekal yang tentunya apalagi bagi seorang guru yang dimana basicnya atau dasarnya berada di ranah pendidikan. Jadi sangat perlu untuk dapat ilmu cara mengelola pendidikan atau pengelolaan pendidikan ini, karena tanpa ilmu pengelolaan pendidikannya nanti tanpa ilmu pengelolaan pendidikan nantinya kita atau sebagai guru atau sebagai tenaga pendidik atau pengajar itu merasa hampa atau kosong karena tidak mempunyai bekal yang cukup untuk bagaimana mengelola semuanya. Karena di dalam pengelolaan pendidikan itu tercakup semuanya seperti belajar, mengajar, cara mendidik, manajemen sekolah, manajemen sarana dan prasarana, dan masih banyak lainnya yang ada di dalam cakupan mata kuliah pengelolaan pendidikan atau pengelolaan pendidikan ini. Oleh karena itu, bagi saya pengelolaan pendidikan itu sangat penting karena dasar-dasar dari pengelola semua yang berhubungan dengan pendidikan atau ajar mengajar itu berada di dalam pengelolaan pendidikan. Belajar mengajar pada sekolah atau kuliah atau SD SMP kan itu semuanya berada di situ. Karena tanpa itu semuanya tidak, karena tanpa pengelolaan pendidikan itu seperti kosong bagi saya rasanya. Karena semua basic atau dasar-dasarnya itu ada di pengelolaan pendidikan seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau jawab dari 5 pertanyaan yang tadi telah saya ditanyakan dan saya jawab. Lebih kurangnya mohon maaf, disilakan, atau lebih kurangnya mohon dimaafkan karena mungkin saya ngomongnya agak terlalu belibet atau belepotan karena memang gaya bicara saya seperti itu. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun penjelasan yang masih kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.